Oke, selamat pagi. Bertemu di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan di minggu ke-12. Eh, Topik kali ini itu hanya mereview sebenarnya. Mereview tugas ketujuh tentang materialitas dan tektonika. Jadi ini review yang saya kumpulkan sekitar jam 8 malam. Jadi kalau kalau ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan ya mohon maaf tidak bisa ditampilkan di sini. Eh, Singkat saja sih sebenarnya karena materi atau topik pembahasan secara teoritik dan penjelasan detailnya sudah dilakukan di video sebelumnya. Di sini hanya sekedar mereview apa yang sudah dikumpulkan di Google Drive. Oke, jadi yang pertama saya tidak mengungkap namanya, tapi saya ambil gambarnya saja. Jadi ini ngambil di bagian deck di tugas PA2, di deck di eh, untuk apa ya berjemur dan segala macam di bagian bawah menggunakan plat beton, kemudian ada balok. Sebaiknya sih baloknya balok beton supaya menyatu dengan pondasinya. Kemudian ada pembagi lagi atau ada penyangga sebelum ke plat lantainya. Jadi sebenarnya ada dua model yang sebelah kanan seperti ini ada pondasi dengan beton bertulang, kemudian ada eh, penyangganya dari kayu. Tapi yang model seperti ini biasanya menggunakan pondasi menerus atau pondasi yang tertutup seperti ini. Atau sepertinya mahasiswa ini menyontoh yang model seperti ini. Jadi ada pondasi beton, kemudian ada balok beton juga, beton bertulang, dan kemudian pembagi untuk penyangga plat lantai. Plat lantainya menggunakan plat lantai kayu gitu loh. Jadi ini bisa bisa menggunakan kayu. Sepertinya itu. Jadi detailnya mungkin bisa ditambahkan detail yang seperti ini. Jadi lebih jelas lagi posisinya. Meskipun memang pada kenyataannya bagian depan ini kemudian ditutup papan kayu lagi. Jadi tidak keluar seperti yang dilakukan. Gambarnya sih sama sih. Tinggal tolong ditambahkan bagian ini untuk lebih menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mencoba memadukan antara dinding menggunakan potongan log kayu dengan model yang mengacu pada batu batanya Andi Rahman. Jadi kalau yang ini saya sarankan untuk satu satu jenis saja karena gini, eh, untuk dinding dengan estetik tertentu atau dengan model yang berbeda dengan dinding yang lain itu biasanya digunakan sebagai point of view. Jadi mata sengaja diarahkan untuk melihat bagian ini. Jadi kalau terlalu banyak materialnya, jadi perbedaan antara antara batu bata dan kayu ini ditonjolkan kedua-duanya, itu justru kalau menurut saya pribadi agak-agak kurang tepat karena point of view-nya jadi agak terganggu karena terlalu terlalu rame. Apalagi penataan batanya diharapkan seperti Andi Rahman yang di seperti bawah ini. Jadi silakan dipilih saja apakah pakai potongan log kayu ini atau menggunakan batu bata. Kemudian kalau toh ada eh, kayu atau batu bata silakan dipilih salah satu kemudian ditambahkan detail cara pasangnya. Di sini eh, eh, dari internet gampang banget ya instalasi untuk seperti ini dan ini itu banyak sekali tinggal dicontoh aja. Jadi intinya eh, kalian mahasiswa juga dipersilahkan untuk mencari mencari ilustrasi-ilustrasi yang ada di internet, kemudian coba diterapkan di rancangan kalian. Detail pemasangan batu bata seperti ini itu ada di internet ada modelnya, ada detailnya. Seperti gambar di sini juga
kan ada detailnya. Nah, silakan dicari aja. Kalau ini kan gambar ilustrasi untuk interior, jadi point of view dari ruang duduk adalah potongan kayu seperti ini. Tapi eh, detail seperti ini itu tolong ditambahkan. Ada kok di internet banyak banget. Itu yang kedua, yang ini curve untuk panel di eksterior. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu. Kayu yang dilengkung itu biasanya laminated timber. Jadi ke potongan-potongan seperti terlihat ini. Ini kan potongan-potongan kayu. Ini bukan kayu utuh yang kemudian dilengkung, itu mahal sekali dan kayaknya tidak masuk akal. Jadi potongan-potongan kayu yang kemudian dipres, kemudian dilem, lalu dengan teknik tertentu di bending namanya, kemudian melengkung, ini bisa melengkung. Jadi bagi yang mahasiswa yang lain juga, kayu itu bukan tidak mungkin untuk dilengkungkan, tapi tekniknya ada teknik tertentu. Ini juga sepertinya kayu utuh, tapi enggak. Kalau kalian lihat guratan-guratannya juga berbeda. Nah, secara struktural juga bisa digunakan. Jadi di eksterior itu bisa, tapi dia laminated timber ini, yang curve ini biasanya kemudian menjadi struktur dan tertutup. Jadi untuk mahasiswi ini tolong dipikirkan, karena ini ditempatkan di luar dan terbuka, itu punya permasalahan terhadap keawetan. Kalau di sini kan digunakan struktur kemudian ditutup, ada atapnya. Jadi memungkinkan. Atau curve-nya ini oke lah, materialnya material beton atau material baja gitu loh. Jadi yang lebih lebih tahan cuaca. Sedangkan curving untuk kayunya bisa digunakan sebagai di interior, sebagai aksen di interior. Atau kalau mau melengkung seperti ini ya menggunakan material yang mungkin beda, bukan kayu tapi bambu. Ini bukan image dari Bing Image atau dari AI ya, bukan. Ini asli, ada yang sudah terbangun di Bali. Jadi dua atau gambar yang di sini itu gambar-gambar yang terbangun. Saya mencari gambar-gambar yang memang sudah terwujud nyata. Jadi bukan sekedar image yang ada di AI atau yang di-generate dari AI dan segala macam, bukan seperti itu. Jadi ini ada di Bali. Kalau ini saya lupa di daerah mana, tapi bukan di Indonesia. Jadi menggunakan laminated timber untuk mendapatkan lengkungan. Itu. Jadi saran saya, kalau yang ini tidak apa-apa tetap lengkung, tapi materialnya mungkin berubah. Bukan material kayu, tapi material yang lebih tahan cuaca untuk di eksterior. Atau kalau tetap menggunakan kayu, tolong dimasukkan ke dalam bangunan. Ini yang bambu pun ini juga tertutup, artinya terlindungi, tidak terekspos dengan hujan dan panas. Itu catatan saya yang ini. Yang berikutnya ini kanopi kayu jati. Kanopi kayu jati seperti ini bukan berarti tidak mungkin kita dapat juga mendapatkan yang lebih, katakanlah lebih estetik lah, dengan bentuk yang sama sederhana, tapi bisa dilihat di bagian sini lebih estetik. Loh Pak, ini kan terbuka atau berbeda dengan yang ini ya. Yang ini memang terekspos sekali. Yang ini jangan lupa, ini pasti masih ada penutup atapnya yang sifatnya transparan. Mungkin pakai kaca atau segala macam. Jadi bisa menggunakan itu, tapi tolong diolah lebih estetik lagi. Kalau ini jujur mohon maaf, saya akan mengatakan seperti hanya pos jaga atau pos ronda gitu. Tolong cari ke image atau gambar-gambar yang seperti ini, tinggal cari detailnya aja seperti apa, detail sambungannya. Atau kalau mau lebih berani lagi dalam bentuk, bisa menggunakan 3 contoh ini, bahwa kanopi itu bisa sedemikian estetik bentuknya, dengan lengkung, dengan dinamikal segala macam. Jadi tidak hanya sekedar kanopi, tapi ketiganya ini fungsinya sebagai bench atau tempat duduk di taman. Jadi ini juga tempat duduk, ini juga ada tempat duduknya, di sini tambah tempat duduk dan ada mejanya. Jadi kanopi-kanopi itu tidak hanya sekedar melingkupi, tapi juga berfungsi sebagai
tempat duduk karena dia modelnya menerus. Oke, itu catatan eh, tugas yang ini. Tugas berikutnya bentukan ini agak repot ya. Kalau kalau gambar ini muncul atau menggunakan gambar ini, kemungkinan besar akan terjadi crack di beberapa sudut seperti di sini. Ini akan crack. Cracking di beton itu berbahaya banget. Ini akan patah. Nah, kalau seperti ini biasanya modelnya seperti ini. Jadi ada penyangga berikutnya. Seperti ini ada tarikan ke sana, ya kan? Ada tarikan ke sananya. Kemudian di bagian bawah dia juga lebih tebal. Atau mungkin ini tolong diperbaiki aja, mungkin ini menerus seperti ini atau ditambahkan penyangga seperti ini. Atau kalau mau space frame-nya ditonjolkan, bisa menonjolkan detail yang ini. Ini detail space frame, koneksi antara beton dan kemudian ke baja yang menggunakan struktur space frame. Ini struktur space frame juga. Jadi lebih detail lagi. Ini yang tolong diperhatikan. Ini kemungkinan akan crack itu luar biasa. Jadi bisa ditambahkan penyangga seperti ini. Kemudian pondasinya bisa lebih lebar lagi. Tuh catatan yang karya yang ini. Kemudian yang ini tentang roof garden. Mungkin detailnya bisa menggunakan detail yang ini karena roof garden di sini dia memerlukan, kalau gambar detail ini ada penyaluran airnya, jadi terlihat air hujan itu menyalurkan lewat mana. Kemudian ini rumputnya, kemudian dia punya space yang bisa untuk orang lewat. Mungkin juga perlu dipikirkan dari mana bisa orang lewat. Kenapa orang lewat atau jalur orang itu perlu? Mungkin taman di atas tidak terlalu aktif, tapi harus dipikirkan bagaimana perawatannya, bagaimana maintenance dari taman ini. Apakah orang bisa kemudian naik ke atas dan kemudian melakukan maintenance? Itu yang penting. Kenapa kemudian ada paving, ada tempat orang berjalan seperti ini. Di samping untuk membatasi si rumput ini, jadi tidak langsung jatuh ke lubang drain untuk air, tapi juga untuk kebutuhan perawatan, maintenance. Detailnya bisa menggunakan detail yang ini. Ini catatan. Karya ini sudah juga cukup detail, tapi tolong ditambahkan supaya terlihat jalurnya si air segala macam bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yang sini. Nah, di sini lebih masuk akal secara struktural karena ini seperti contohnya ya. Jadi strukturnya betonnya cukup besar dan ini kemudian masuk akal untuk secara struktural. Nah, ya crackingnya tidak terlalu masalah. Ini kasus yang ini sih sebenarnya hanya untuk saya tambahkan gambar ini hanya untuk menjelaskan bagaimana kondisi ini. Seperti miring ini kemudian ada penyangganya ini, terus kemudian ada pengikatnya segala macam. Ini yang kayaknya yang kasus yang ini perlu disempurnakan atau ditambah. Oke. Ya kalau karya ini udah tidak ada masalah gitu loh. Tugas yang ini udah ada masalah, bisa dilanjutkan. Oke. Kemudian yang curve ini pakai atap bitumen, ada beberapa kemarin mahasiswa ketika asistensi pakai atap apa Pak bisa melengkung. Kemarin saya juga malam coba cari beberapa detail, ternyata bisa untuk melengkung seperti ini. Jadi model sebelum atap bitumen itu menempel itu ada flooringnya itu seperti ini, dan flooring itu juga bisa melengkung. Kemudian detailnya seperti ini. Di bagian paling atas ini yang di seatnya ini yang bitumennya. Kemudian ada lembar bagian bawah, kemudian ada deck yang saya sampaikan kemarin pakai multiplex. Dan kalau di luar negeri biasanya kemudian ada busa, ini seperti ini untuk roof installation-nya.
supaya panas dan dingin tidak tembus sampai ke bagian bawah. Dan kemudian di bagian bawahnya pakai steel deck yang bentuknya seperti ini. Dan steel deck ini bisa melengkung juga. Jadi nggak usah ragu dalam menggunakannya. Oke, itu yang berikutnya. Sebenarnya ini tugas-tugas mahasiswa udah yang sampai jam 9, nggak salah saya jam 9 yang berhasil saya grab datanya dari Google Drive hanya ini. Sebenarnya apa sih tektonika itu? Tektonika itu sebenarnya sebuah seperti yang saya disampaikan di materi sebelumnya, sebuah keindahan struktural. Kalian bisa mengeksplor luar biasa sambungan-sambungan seperti contoh ini menggunakan sambungan kayu, tapi kemudian sambungan kayu itu tidak hanya berhenti pada kayu ketemu kayu, tapi diperkuat dengan plat baja, dengan angkernya dan segala macam pada bagian atas. Atau join-join itu tidak ini kebetulan join papan, jadi papan itu tidak, pertemuan papan dengan papan itu agak susah gitu loh untuk mengakomodasinya, tapi kemudian si desainer ini menciptakan sambungannya, joinnya. Atau kalau yang ini lebih kepada detail sambungan antara kayu yang lebih tebal, tapi tanpa harus merusak kayunya, karena kalau dipotong miring seperti konvensional itu kekuatannya justru berkurang. Ini juga ada pertimbangan kekuatan dalam pengertian bahwa tektonika itu tidak hanya sekedar keindahan seperti kalian lihat di ilustrasi ini, yaitu strukturnya menjadi cukup indah karena diekspos. Kalau ada tadi pertanyaan, lupa ini kan kayunya diekspos, tolong dipahami ini kayu yang punya perawatan tertentu. Ya, kalau nggak salah ini karyanya di Jepang. Kemudian ada coating tersendiri dan jangan lupa iklimnya berbeda dengan iklim di Indonesia yang panas dan hujannya cukup bukan cukup ekstrim ya, cukup menyiksa bagi kayu. Jadi kayu itu bisa diekspos tapi punya konsekuensi untuk perawatan atau sebelum digunakan. Jadi perlu di oven, perlu di coating, perlu di banyak perawatan sebelumnya. Dan itu yang ini keindahan itu bisa dimunculkan. Oke, ini kayu. Kemudian bukan berarti kemudian tektonika hanya bicara pada kayu. Nah, tektonika juga tidak hanya bicara pada ilmu struktural saja. Seperti disampaikan di sini, detail-detail arsitektural digambar sedemikian menariknya. Jadi benar secara struktur, benar secara penggambaran, tapi juga disampaikan secara cukup menarik. Ini sebenarnya tugas dari seorang arsitek. Tugas dari seorang arsitek adalah menjelaskan desainnya secara grafis, dan grafis itu bisa bicara sendiri. Grafis itu bisa dipahami sendiri. Jadi kalau kalian lihat gambar-gambar ini dengan renderingnya, dengan arsirnya juga jelas mana yang di depan, mana yang di belakang, mana yang kemudian tertutup dan segala macam. Kemudian secara struktural juga benar. Ini level tektonika dalam proses penggambaran. Kemudian keterangannya juga cukup jelas. Ada beberapa dari tugas-tugas yang kemarin, ini gambarnya lumayan lah untuk seorang mahasiswa semester 2, tapi kemudian keterangannya ini yang tolong dirapikan lagi. Mungkin agak susah untuk mencapai ke level yang ini, tapi bukan berarti tidak mungkin. Silakan dicoba. Seperti ini menggunakan menggunakan baja, kemudian ada plat lantainya, perpaduan antara baja dan beton, kemudian ini juga jelas, ini baja, ini beton. Jadi disampaikan secara menarik, tapi juga benar secara struktural, dan kita melihatnya itu cukup nyaman, cukup indah. Atau yang ini, sketsa potongan detail, kita tahu bahwa ini plat beton, kemudian ada jendela juga jelas, kemudian menjelaskan bagaimana ada taman di bagian luar, kemudian kemiringannya segala macam. Jadi keterangan ketinggian juga jelas. Jadi gambar-gambar disampaikan secara jelas
secara menarik. Pada saat bersamaan juga menjelaskan material yang digunakan, bagaimana tektonika tentang keindahan struktural, beberapa detail yang jelas disampaikan. Saya harap mahasiswa juga mampu menggambar seperti ini. Pak, ini kan sketsa, iya, karena kan memang di PA2 disarankan untuk tetap gambar tangan, bukan gambar menggunakan software atau segala macam. Dan ini sketsa-sketsa yang menjelaskan banyak hal gitu tentang pembayangan, jadi tidak langsung cahaya matahari itu tidak direct langsung masuk ke dalam bangunan, tapi dipantulkan sehingga cahayanya masuk, tapi panasnya tidak, teriknya tidak, silaunya tidak, seperti itu. Jadi, ini keterangan dan keterangannya juga cukup jelas. Ini yang tampilan berikutnya. Mungkin ini sudah pakai software, tapi intinya adalah sebenarnya software penggambaran ini kan logikanya seperti ini. Di sketsa dulu, kemudian digambarkan. Ini sudah level cukup advance, jadi menggunakan struktur tenda dengan baja, dengan baja sling gitu. Kemudian ada juga kolom baja dan segala macam. Atau gambar yang ini menggunakan struktur baja, tapi kemudian ada plat lantainya, ada segala macam, lengkap dengan gambar pondasinya. Dan gambar-gambar ini yang sebenarnya diharapkan bisa muncul, atau gambar yang ini. Atau tadi yang di bagian cover juga jelas, potongan arsitektural yang kemudian cukup menarik, cukup bisa dilihat. Dari gambar ini udah jelas bagaimana tektonikanya, bagaimana detail arsitekturalnya. Jadi satu gambar itu bisa bercerita banyak hal, bagaimana suasana ruangnya. Secara tidak langsung kita bisa melihat kan, mana ruang duduk, mana tempat pantry, mana ruang santai dan segala macam. Dan secara struktur juga kita bisa lihat tidak menggunakan baja, ada plat lantainya dan segala macam. Oke. Gambar yang sebelah kiri adalah detail yang dirancang oleh Pak Eko Prawoto dengan logika tektonika yang cukup advance, artinya cukup menarik. Pak Eko tidak menginginkan adanya pondasi, ini pondasi umpak yang bertemu langsung dengan kayu. Karena namanya pondasi, namanya beton, itu kecenderungan punya kemampuan untuk menyimpan air. Bahkan beton itu kan dihasilkan dari percampuran antara agregat beton dan air. Sedangkan musuh utama dari kayu itu air. Dan kalau langsung diletakkan itu justru pertemuan antara beton dan kayu itu menjadi riskan. Karena kayunya itu cenderung mudah lapuk. Sehingga kemudian ditambahkan bentukan ini. Besi ini. Ini besi bukan besi yang spesial dan segala macam. Ini besi untuk beton bertulang, jadi untuk plat lantai kah, untuk balok segala macam yang kemudian dipotong sama, kemudian dilengkungkan, kemudian diikat dengan bendrat yang juga biasanya digunakan untuk beton bertulang. Setelah itu dilas, ditempel ada platnya, ada plat besinya di bagian bawah dan bagian atas, sehingga kemudian dari plat besi diklem ke dalam umpaknya, yang bagian atas juga dimur ke dalam kayunya. Jadi ini detail yang sederhana, tapi kita bisa melihat keindahannya, dan kita juga bisa paham logika berpikir arsitektural terkait dengan Venustas keindahan, terkait dengan kekuatannya juga masih masuk akal karena dia ini sistem struktur, dan yang pasti adalah logika pertemuan materialitasnya. Jadi antara beton dan kayu itu sebaiknya tidak langsung bertemu, sehingga perlu ada perantara, yaitu besi bertulang ini yang bisa digunakan untuk beton bertulang. Seperti yang disampaikan dari Libeskind, arsitektur should make us feel different. Kita melihat ini, kita merasakan ada perbedaan. Karena tidak hanya sekedar apa yang kita lihat, tapi apa yang kita
lihat secara visual dan itu menarik, tapi juga punya pertanggungjawaban struktural, punya pertanggungjawaban material. Karena kalau hanya sekedar kekuatan dan segala macam itu hanya engineering belaka, hanya ahli struktur aja, bukan seorang arsitek, bukan, bahkan ilmunya juga bukan arsitektur, itu sekedar konstruksi bangunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Jadi silakan dilanjutkan tugasnya, diperbaiki. Bagi yang belum silakan dimasukkan aja langsung. Karena pembahasannya ya kebetulan kampus Palembang tidak terlalu banyak mahasiswanya dan semalam juga belum banyak yang mengumpulkan, jadi lebih cepat. Silakan dilanjutkan dan sepertinya ini pertemuan terakhir baik yang langsung maupun online ini dengan saya sebelum libur Lebaran. Jadi pada saat sekarang ini sekaligus saya menyampaikan selamat menyambut Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dan kita akan bertemu lagi setelah libur Idul Fitri. Sampai jumpa dan terima kasih. Saya stop recording.